Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang lagi ramai beredar di media digital dan juga diperdebatkan di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, yakni tentang keputusan dari Shin Tae-yong yang tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia untuk dua pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 lawan Arab Saudi dan Australia pada tanggal 5 dan 10 September nanti. Penegasan ini diberikan oleh Shin Tae-yong kepada salah satu wartawan yang menanyakan kepada dia tentang Elkan Bagot di Stadion Madia Senayan pada saat berlangsungnya pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persebaya Surabaya kemarin sore. Artinya sudah clear untuk sementara waktu Elkan Bagot tidak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Dan saya pikir kita sebagai pemain ke-12 perlu juga menghormati keputusan dari Shin Tae-yong. Dan menurut hemat saya, dia memanggil pemain sesuai dengan progres dari sang pemain. Sesuai dengan kebutuhan tim. Dan tentunya sesuai dengan konsep permainan yang akan dia terapkan. Agar para pemain yang dia panggil diharapkan bisa perform sebaik mungkin bagi tim nasional Indonesia. Jadi segala bentuk keputusan dari Shin Tae-yong untuk memanggil atau mencoret pemain itu adalah untuk kebaikan dari timnas Indonesia. Dan kita juga saya pikir dalam hal ini tidak bisa juga berspekulasi tentang apa yang sebetulnya terjadi antara Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong sehingga untuk saat ini dia memang tidak dipanggil lagi untuk membela timnas Indonesia. Walaupun seperti yang sama-sama kita ketahui, ya dia juga merupakan salah satu pemain yang berkualitas yang sekarang bermain di Inggris. Meskipun tidak bermain di Ipswich Town ya, dia akan dipinjamkan ke Blackpool dan dia juga sudah bermain satu kali. Artinya sebagai pemain yang bermain di luar negeri, tentulah Elkan Bagot merupakan pemain yang spesial, apalagi usianya masih muda. Tapi selain itu juga kita harus pahami bahwa hanya sang pelatih yang tahu pemain seperti apa yang dia butuhkan. Dan juga kita harus pahami lebih lanjut bahwa sekarang pilihannya sudah lebih dari cukup di lini pertahanan. Karena ada juga Nathan Chow Aon yang bisa bermain di defense. Ada Jordi Amat yang kita tahu memang biasa diturunkan sebagai starter walaupun ya dia sering melakukan kesalahan. Ya tentu jika memang nanti kesalahan-kesalahan terus terjadi dari Jordi Amat bukan tidak mungkin. Dia juga akan tergeser dari starting lineup. Kemudian kita tahu ada juga Ferrari yang bisa bermain, ada juga Rizky Ridho, ya ada banyak sekali pilihan. Calvin Verdong juga kalau nggak salah bisa bermain di defense, ya. Jadi banyak sekali pilihan bagi Shin Tae-yong. Justin Hubner seandainya tidak mendapatkan larangan bermain, maka tentu bisa bermain juga. Ya, Wahyu Pras saya pikir jika dipanggil dia juga bisa bermain. Kenapa kita juga harus pesimis? Ya, dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena pilihannya banyak. Dan juga kalau kita cermati performa dari Elkan Bagot sepertinya ya naik turun juga, nggak konsisten juga. Tapi kan kelebihan dari Elkan Bagot dia adalah pemain yang selalu unggul dalam duel bola-bola atas. Ya, dan juga jika dia dimainkan di depan bisa juga menjadi opsi untuk bermain sebagai striker tambahan yang pernah juga dilakukan oleh Shin Tae-yong di saat timnas Indonesia bermain di Piala Asia Senior. Dan feeling saya hal ini hanya sementara. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, bisa juga nanti dia dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Maka itu saya harapkan juga para konten kreator FOMO atau yang tiba-tiba timnas jangan juga banyak berspekulasi. Karena kita perlu serahkan segala bentuk keputusan kepada Shin Tae-yong yang lebih paham daripada kita semua. Saya sebagai pengamat sendiri tidak bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong. Meskipun banyak yang memang mengatakan karena Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan pada saat timnas Indonesia U23 itu akan bermain di pertandingan playoff agar bisa lolos ke Olimpiade. Tapi kan tentu Elkan Bagot juga punya alasannya tersendiri. Jadi bukan artinya ya dalam tanda kutip dia membangkang untuk membela timnas Indonesia, enggak juga dong. Ya kan dia yang memilih timnas Indonesia tanpa dipaksa oleh siapapun. Dan saya yakin dia bangga bisa bermain bagi timnas Indonesia, tapi juga tentu dia ada kepentingannya tersendiri juga yang mungkin dia tidak bisa memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong at the last minute. Dan sebaliknya, saya pikir Shin Tae-yong juga paham dia punya pilihan yang lebih dari cukup untuk saat ini. Dan saya yakin Shin Tae-yong adalah pelatih yang 100% profesional. Artinya, ya dalam tanda kutip lagi nih, tidak baperan.
Nggak mungkin juga dia baperan dengan pemain, tapi dia melihat pemain ini sekarang dia butuhkan atau enggak nih. Dan kan ada juga pemain-pemain yang masuk kemudian keluar lagi dari timnas Indonesia, tapi kan bukan berarti kemudian di ban. Nggak ada tuh istilahnya di ban, kecuali ada problem, ada masalah dari attitude-nya. Tapi kan sejauh ini kita tahu Elkan Bagot ya fine-fine saja. Jadi saya pikir hal ini hanya sementara, karena Elkan Bagot tetap merupakan aset bagi tim nasional Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa sekarang ini kan Shin Tae-yong mulai memonitor pertandingan-pertandingan dari Liga 1. Mungkin juga nanti dia akan memanggil pemain yang bermain di Liga 1. Apapun masih bisa terjadi, tapi kalau untuk saat ini, kalau kita melihat komposisi pemain dari timnas Indonesia, pilihannya banyak sekali bagi Shin Tae-yong yang bisa bermain di lini pertahanan. Mungkin untuk sementara ini dia tidak memanggil Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot ini kan usianya masih 21 tahun. Nah, bisa juga nanti next, pada saat timnas Indonesia U23 itu bermain di pertandingan yang memang termasuk kalender FIFA, atau memang pada saat dia diberikan izin oleh klubnya untuk membela timnas Indonesia, bisa juga nanti dia dipanggil lagi. Jadi ini bukan berarti akhir dari Elkan Bagot. Enggak, bukan akhir. Ini hanya sementara. Dan ini biasa juga terjadi di negara-negara lain pada saat ada seorang pelatih memutuskan untuk tidak memanggil seorang pemain. Tapi kemudian bisa saja pemain tersebut nanti dipanggil kembali. Ya, contohnya tuh seperti di timnas Prancis, pernah kan Benzema tidak dipanggil, kemudian dia dipanggil kembali. Jadi hal semacam ini wajar, dan saya pikir ada baiknya kita jangan juga memanasi situasi seolah-olah bahwa Shin Tae-yong ini salah ya. Gimana kita bisa katakan dia salah? Selama ini kan oke juga kan, dia membangun fondasi kan, timnas Indonesia. Ada juga kan pemain-pemain yang bisa diorbitkan, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 juga dia memberikan kesempatan. Seperti Malik Rizaldi, termasuk salah satu pemain baru yang dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi kalau saya pikir Shin Tae-yong ini pelatih yang cukup fair. Tapi selain itu juga dia akan melihat progres dari sang pemain. Mungkin di level klub dia akan sulit mengikuti progres sang pemain, tapi di timnas dia akan melihat juga. Dan ada juga kan pemain seperti McClough itu kan, yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Indonesia, sekarang kan kita tahu terakhir tuh gak dipanggil lagi. Kenapa? Karena sudah ada pemain lain yang permainannya jauh lebih baik. Dan juga yang fit to play. Tapi bukan tidak mungkin nanti McClough bisa juga dipanggil kembali seiring berjalannya waktu. Jadi gak ada yang namanya tuh akhir dari karir seorang pemain bagi timnas, enggak. Apalagi Elkan Bagot yang usianya masih muda. Tapi dalam hal ini kita juga perlu bersikap secara logis dan tentunya bijak. Jangan sampai kita menyalahkan seorang pelatih atas keputusan yang diambil. Wah, nanti repot. Masa pelatih harus menuruti netizen sih? Gak bisa seperti itu dong. Emangnya netizen nih yang berkomentar secara sarkas nih di sosial media sekarang ini emangnya bisa main bola? Emangnya bisa melatih timnas Indonesia? Pressure-nya besar, bos. Ya, dan saya harapkan juga para konten kreator yang tiba-tiba timnas ya, tolonglah, janganlah kalian juga berspekulasi seolah-olah kalian yang paling paham. Saya sendiri gak berani berspekulasi. Cuma saya memberikan analisa saya bahwa sebetulnya sekarang pilihannya juga sudah banyak bagi Shin Tae-yong. Jadi saya pikir jika dia memutuskan untuk tidak memanggil seorang pemain, ya gak masalah juga untuk saat ini kan. Kecuali kita lagi krisis back, gak dipanggil juga. Nah, itu saya pikir wajar kalau kita kritik kepada Shin Tae-yong. Kenapa gak dipanggil juga? Kan Elkan Bagot kan bermain di luar negeri. Tapi kalau untuk saat ini, ada semua pemain-pemain yang dibutuhkan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa PSSI juga sedang mencari kan tambahan pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain bagi timnas Indonesia. Mungkin juga nanti akan ada lagi back. Jadi memang sekarang persaingannya sudah sangat ketat di timnas Indonesia. Iya dong, gak gampang bagi seorang pemain untuk bisa mendapatkan starting lineup, apalagi dipanggil ke timnas Indonesia. Dan kita sekarang masih menunggu pemain-pemain mana saja yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Maka itu dia juga sempat menonton pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persebaya Surabaya. Kan artinya dia nonton. Pada saat seorang pelatih itu punya waktu, dia akan nonton. Di luar negeri juga sama, gak selalu mereka harus nonton, harus hadir di stadion. Kadang-kadang mereka juga mengirimkan asistennya. Kalau nggak salah asisten dari Shin Tae-yong nonton juga kan sebelumnya pertandingan Liga 1 lainnya. Jadi ya inilah bentuk kepedulian dari Shin Tae-yong bagi timnas Indonesia. Di mana dia bisa menonton pertandingan Liga 1, dia akan nonton. Kalau enggak, ada asistennya. Kan itu juga tugas mereka. Dan sekarang katanya kan ada asisten yang bisa melatih striker kita. Nah, itu juga yang kita tunggu-tunggu kan. Kalau memang kita tidak mendapatkan striker baru, striker yang bermain di luar negeri ya, sekarang ini ada juga nih pelatih yang bisa mengasah kemampuan para striker kita. Yang sekarang ini terjadi juga di Manchester United. Yang mereka mengontrak Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya merupakan striker yang membela Manchester United untuk juga mengasah finishing dari para striker Manchester United, karena itu juga masalah bagi klub besar asal Inggris tersebut. Jadi teman-teman, saya pikir kita cooling down saja. Kita gak usah bikin rame nih, ya kan? Kita tunggu pemain-pemain mana saja yang dipanggil oleh Shin Tae-yong dan kita harapkan timnas kita bisa perform.
di 2 pertandingan awal ini di round 3 ya, apalagi nanti pada saat kita bermain di kandang sendiri lawan Australia, itu tim yang memang perlu kita kalahkan. Jadi siapapun tim yang bermain di kandang perlu kita kalahkan untuk membuka peluang agar bisa lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan seperti yang selalu saya request kepada teman-teman, yuk kita support 110%, tambahkan 10% lagi untuk support timnas Indonesia di semua level. Level senior, U23, U19, dan juga U17. Kita tahu timnas U19 dan juga U17 sedang dalam masa persiapan untuk bisa lolos ke Piala Asia kan. Nah, kita dukung juga dong ya timnas U19 dan juga timnas U17, dan mereka juga dilatih oleh 2 pelatih yang kita tahu punya track record yang jelas. Ya, dan juga kita tahu bahwa 2 timnas tersebut juga bermain dengan cara yang baik ya. Itulah yang kita inginkan, permainan yang taktis. Itu juga yang diterapkan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior. Jadi kita support terus teman-teman, dan jangan lupa ya, berikanlah narasi-narasi yang positif. Kalau mau kritik itu hal yang wajar, tapi jangan juga kritik secara sarkas kepada para pemain timnas Indonesia yang kita khawatirkan akan juga mengganggu persiapan mereka untuk berjuang bagi timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.